warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil aziz wa bi qawlihi yahtadil muhtadun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsun ma qaddamat lighadin wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Sadaqallahul azim. Para hadirin yang dimuliakan Allah, mari kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Syukur kita atas segala nikmat Allah yang sangat banyak. Wa in ta'udu ni'matallahi la tuhsuha. Jika engkau mencoba untuk menghitung nikmat Allah, takkan mampu untuk menjumlahkannya. Maka kewajiban kita lah syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala. Syukur inilah yang merupakan kaitan antara nikmat dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Kalau kau bersyukur kepada Allah, maka Allah akan menambah nikmatnya. Sebaliknya, jika kufur nikmat, ingkar nikmat, maka ketahuilah azab Allah itu sangat syadid, sangat luar biasa pedihnya. Ma'asyiral muslimin, fenomena akhir ini sangat luar biasa. Di akhir-akhir ini banyak sekali kita dengar adanya peringatan Allah dengan musibah-musibah. Apakah itu musibah merupakan hujan, banjir, angin puting beliung, dan kemudian juga ada tanah longsor, dan kemudian kita dengar di samping itu juga ada selalu kita melihat kemungkaran maksiat yang dilakukan oleh manusia yang diberikan amanah berkhianat terhadap amanah yang diberikan, manusia yang diberikan kekuasaan menyalahgunakan kekuasaan, hingga demikian banyak sekali hal-hal yang kita dengar, terjadinya pembunuhan, terjadinya korupsi, terjadinya kekerasan seksual, kekerasan di rumah tangga. Semuanya itu adalah akibat dari menjauhnya manusia dari Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita ingat dalam hal ini semua peringatan Allah ini mengingatkan kita akan perlunya adalah muhasabah, introspeksi, muhasabah terhadap diri kita, karena kita ini kata Nabi kita Muhammad SAW, kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu adalah pemimpin, maka setiap pemimpin akan diminta tanggung jawabannya. Apakah itu pemimpin untuk diri sendiri, pemimpin di dalam kekeluargaan, pemimpin di dalam masyarakat, ini semuanya akan kita pertanggungjawabkan. Maka hari kita renungkanlah musibah yang terjadi sekarang ini itu adalah akibat ulah tangan manusia. Zaharal fasadu fil barri wal bahri ma kasabat aydin nas. Terjadinya kerusakan di lautan dan di daratan, di lautan bima kasabat aydin nas. Itu disebabkan ulah tangan manusia. Maka untuk itu mari kita renungkanlah kejahatan yang kita lakukan menimbulkan maksiat, menimbulkan musibah. Musibah itu tidak hanya menimpa orang yang zalim, tapi juga menimpa semuanya. Maka untuk itu, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, mari kita renungkanlah. Kita coba untuk muhasabah, introspeksi diri kita. Pertama, bahwa kita menjauh dari Allah Subhanahu wa taala. Kufur nikmat, dalam satu disebutkan dalam satu keterangan, kufur ingkar terhadap ketentuan Allah, perintah Allah dan ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini menyebabkan musibah yang sangat luar biasa. Allah Subhanahu Wa Taala memperingatkan dalam firman-Nya, Alam tara ilal ladzi badalu ni'matallahi kufran wa ahallu qaumahum daral bawar jahannama yaslawnaha abisal qarar. Tidakkah kamu perhatikan orang-orang yang
menukar nikmat Allah dengan kekafiran, menjatuhkan kaumnya ke lembah kemusnahan, yaitu neraka jahanam. Mereka masuk ke dalamnya, dan itulah seburuk-buruk tempat kediaman. Allah memperingatkan kepada kita sekalian bahwa seluruh maksiat itu, apapun kemungkaran yang kita lakukan, itu dampaknya tidak hanya bagi yang melakukan, dan kami semua yang berada di bumi ini akan terkena. Ma'asyiral muslimin, kemudian peringatan Allah lagi, wa idza aradna an nuhlika qaryatan amarna mutrafiha fafasaku fiha faqalaiha qaul fadamarnaha tadmira. Dan jika kami hendak membinasakan suatu negeri, maka akan perintahkan kepada orang-orang yang hidup mewah di negeri itu supaya mentaati Allah, tetapi mereka malah mengingkar dan melakukan kejahatan-kejahatan yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka mari kita dalam hal ini, dalam keadaan sekarang, memperbanyak muhasabah diri, introspeksi. Allah memperingatkan kita di dalam Quranul Karim dengan harapan yang sangat tinggi. Walau anna ahlul qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadnahum bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk satu negeri itu amanu wattaqau, beriman dan bertakwa kepada Allah SWT, lafatahna alaihim barakatin minas sama'i wal ard walakin kadzabu faqadna bima kanu yaksibun. Andai kata penduduk satu kampung atau negara itu beriman dan bertakwa kepada Allah, maka Allah akan melimpahkan nikmat dan karunia-Nya, membukakan pintu rahmat dari langit dan kemudian dari bumi, semuanya untuk kebahagiaan manusia. Walakin kadzabu faqadnahu bima kanu yaksibun. Disayang mereka mendustai, mendurhakai Allah, maka Allah akan menghadap mereka ini. Ini yang perlu kita perhatikan. Maka dengan demikian, kepada kita sekalian, mari pertama kita memperbanyaklah introspeksi diri, kemudian kita melakukan istighfar, minta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, diikuti dengan taubat, menyesali seluruh perbuatan yang kita lakukan yang jahat-jahat, dan kemudian berjanji tidak mengulangi lagi, dan kemudian bertekad untuk selalu berbuat baik. Maka inilah hal-hal yang sangat penting dalam situasi sekarang ini. Maka musibah-musibah yang menimpa kita ini bagi orang kafir adalah hukuman, tapi bagi orang beriman, kalau dia terima kadar Allah itu dengan sabar, kemudian dia selalu bersangka baik kepada Allah, insya Allah itu adalah musibah itu penghapus dosa dan kemudian meninggikan derajat mereka. Inilah, semoga Allah SWT memudahkan kita di dalam menjalani kehidupan ini, kemudian menerima segala ada itu dengan iman kepada Allah dan mengikuti Rasulnya. Demikian, semoga Allah SWT memudahkan kita sekalian dalam kehidupan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.